tiga perkara. Jika tiga perkara ini ada dalam diri seseorang, maka imannya menjadi sempurna. Ya, tiga perkara ini kalau ada dalam diri seseorang, maka menjadi imannya iman yang sempurna. Yang pertama, man idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil. Orang yang jika dia dibuat ridho, ya, hatinya dijadikan ridho, maka keridhoan hati tersebut tidak menjerumuskan dia dalam kebatilan. Tidak menjerumuskan dia dalam kebatilan. Ada orang muji-muji kita terus, ya, ganteng kan ini, ya, ini pinter kamu itu, ya, omongan kamu itu, wow, teratur, misalnya, ya. Semua orang seneng sama ente, puji-puji dok sebagai tidak pernah deh, sampai kita seneng sama dia, ridho sama dia. Nah, kita lihat keridhoan itu menjerumuskan kita kepada kebatilan apa enggak? Artinya, kalau ada kebatilan terjadi kepada orang yang memuji-muji kita tidak membela dia. Waduh, ini harus tak bela, kak dipuji mana aku misalnya, ya. Nah, ini imannya dipertanyakan ini. Paham ya? Dia bersalah ya salah, bener ya bener. Ya, mentang-mentang nguji akhirnya dibenerno misalnya, walaupun salah, enggak. Ini kebatilan namanya. Atau misalnya ngasih uang sama kita, ya. Ini hadiah, ini saya sudah niat, ya. Jangan ditolak, kasih sekian juta misalnya. Kemudian dapat berapa waktu transfer sekian juta. Masya Allah sampai 3-4 kali. Sampai membuat hati kita apa? Ridho sama dia. Masya Allah orang ini, ya, bantu-bantu terus, ya. Kasih uang ini. Keridhaan ini kalau menjerumuskan kita kepada kebatilan, maka iman kita ini tidak sempurna. Suatu saat kalau orang ini salah, kemudian kita mau menyalahkan dia, tidak enak, ingin transfer, ya, tidak enak, ingin ngamplopi, maka iman kita dipertanyakan. Ya, mau ngasih, mau tidak ngasih. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Atau dikasih jabatan misalnya, sampean siap tak jadi kepala desa? Nanti saya yang ngatur kabeh wis, ya. Jadi kepala desa, ya, atau jadi kepala kantor misalnya, dapat jabatan karena seseorang. Kemudian orang ini melakukan kesalahan, kebatilan, kita benarkan, oh benar itu, misalnya maksudnya dia itu baik, padahal keliru, jelas. Ini imannya dipertanyakan yang seperti ini. Jangan sampai keridhaan terhadap manusia, ya, mengarahkan kita kepada membela yang batil. Wa idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuh anil haq. Dan jika dia marah, emosi, ngamuk, maka emosinya dia ini tidak mengeluarkan dia dari jalur yang benar. Paham ya? Emosinya dia tetap terkontrol. Harus lurus sesuai dengan garis, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Sopo sing anu? Permasalahan ambek sopo sih iki? Ambek fulan begini. Wong iku biyen pernah ngampleng aku. Ya, iku sing salah iku. Harus dihukum seberat-beratnya itu. Kenapa ente ngomong seperti itu? Karena ente pernah dibuat marah sama dia dulu. Sekarang balas dendam, ya. Iki wong biyen iku, ya. Wah, ini harus dihakimi ini misalnya. Ayo ditandangi bareng misalnya. Ya. Atau dia punya jalur menuju hakim misalnya. Delok. Iki kasusnya siapa ini? Fulan. Oh, fulan iki sing njupuk dhuwitku biyen iki. 10 tahun. Padahal tidak segitu misalnya hukumannya. Ini mengeluarkan dia daripada al-haq, kebenaran. Kenapa? Karena ghadab tadi itu, ya. Dia pernah emosi. Enggak wis.
mana yang seharusnya diucapkan, mana yang seharusnya dihukumi, ya sudah itu, jangan dilebih-lebihkan karena kita emosi ya. Enggak. Baru itu tanda kesempurnaan iman. Wa idza ghadara lam yatanawal ma laisa lahu. Kalau dia memiliki kekuatan, kemampuan, ya kewenangan, maka dia tidak mengambil apa yang bukan haknya dia. Ya, mentang-mentang musuh nih wis sudah menyerah, ya tambah di itu tambah ini, mentang-mentang dia sekarang posisinya menang, unggul misalnya, ya, tidak seperti itu. Atau misalnya haknya dia sekian misalnya daripada uang, ini kalau saya ambil lebih misalnya. Kalau uangnya saya ambil lebih, tidak ada yang berani ngomong sama saya kepalanya kok misalnya. Tidak ada yang berani ngomong saya maling atau koruptor, tidak ada. Ini bahaya ini imannya ini. Tapi kalau dia mampu, ya punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi dia hanya mengambil haknya saja, selebihnya dia tidak ngambil, ya amanat. Ya orang yang bijaksana, maka ini tanda sempurnanya sempurna iman. Kalau dibuat ridho, tidak sampai bela yang batil. Kalau dibuat emosi marah, tidak keluar daripada jalur yang hak. Ya, kemudian kalau dia punya wewenang, maka dia menjadi orang yang amanat. Ini 3 sifat ini tidak semuanya orang bisa ngamalkan. Kalau ada orang mengumpulkan 3 ini dalam dirinya, maka ini tanda kesempurnaan iman.